Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah, summa alhamdulillah, masih diberi kesempatan digerakkan untuk belajar ilmu agama. Alhamdulillah. Ketika Allah Ta'ala telah memerintahkan masuklah ke dalam Islam secara sempurna, udkhulu fis-silmi kafah. Maknanya apa ini? Kita disuruh mempelajari seluk-beluk Islam. Karena tidak mungkin seseorang yang tidak mengetahui secara sempurna terhadap sesuatu, secara rinci terhadap sesuatu, kok dia bisa masuk sempurna dalam sesuatu itu nggih mboten saged. Lah bagaimana caranya supaya bisa mengetahui seluk-beluk Islam? Nggih menika ngaji. Maka Allah memerintahkan untuk thalabul ilmi. Tetapi jangan kita pahami juga ilmu itu didapat hanya dengan membaca, menganalisa. Tidak. Ada ilmu-ilmu yang namanya ilmu wahbi. Apa Pak? Wahbi. Senes Wahabil ya. Wahbi. Ilmu yang langsung pemberian dari Allah Ta'ala. Ringkasnya, kalau orang itu dekat kepada Allah, Allah itu Al-Alim, yang maha ilmu, yang maha berilmu. Maka yang dekat kepada Allah juga Allah akan bukakan ilmu-ilmu. Kita sampai di bab-bab akhir ini di bab akhir ini halaman 100 bab 9 Muqaddimah Qanun Asasi NU. Oke. Ini kita bukan mau berorganisasi nggih. Berorganisasi nggih silahkan. Tapi majelis ini bukan kita mau mengajak kepada organisasi tertentu. Kebetulan kitab yang kita gunakan adalah kitab dari seorang ulama yang termasuk warga NU. Kita pun juga begitu, amaliyah kita ini, amaliyah orang Indonesia mayoritas itu juga amaliyahnya seperti amaliyah yang ada dalam Nahdlatul Ulama. Memang karena yang mengusung ingin menjaga paham Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia niki, menurut sejarahnya ya, yang tetap menjaga madhab yang 4, menjaga akidah Asy'ariyah, menjaga kepahaman tasawuf yang lurus. Niku nggih, karena waktu itu mulai ada guncangan-guncangan. Semenjak runtuhnya Turki Utsmaniyah, kemudian
muncul macam-macam gerakan yang napa namine nggih? Napa Pak? Yang ini mau milih bahasa yang halus ini ya. Yang apa yang telah disepakati oleh para ulama sejak 1000 tahun itu mulai ada pergeseran-pergeseran. Maka para ulama kita ingin menjaga jangan sampai umat Islam di negeri ini bergeser. Maka mereka berkumpul membentuk usaha-usaha untuk menjaga itu semua. Ini kadose kok kita ringkas saja. Langsung mawon loncat niki intinya nasihat-nasihat hal-hal yang menjadi dasar, menjadi alasan para ulama membentuk persatuan untuk menjaga akidah dan amaliyah umat ini. Macam-macam Pak niku jenengan atau kita baca 1-2 hadis ini. Halaman 169. 40 hadis yang berkaitan dengan permulaan Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Nahdlah niku artinya kebangkitan. Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Jadi para ulama mereka maju menyatakan ikrarnya bergabung untuk membentengi umat, akidahnya maupun amaliyahnya. Oleh Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala. Jika ada beliau dalam hadis yang pertama, ini hadis riwayat Muslim. Nabi bersabda, ad-dinu nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah menghendaki kebaikan. Nasihat niku artinya menghendaki kebaikan. Diulangi Nabi sampai 3 kali. Ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, sampai 3 kali. Maka para sahabat bertanya, bagi siapa wahai Rasulullah? Nasihat menghendaki kebaikan bagi siapa ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bagi Allah, Rasulnya, pemimpin umat Islam dan seluruh kaum muslimin. Agama itu menghendaki kebaikan bagi Allah. Maksudnya pripun ya, dengan mentaati perintah-perintah Allah, menghendaki kebaikan bagi Rasulnya dengan mentaati perintah-perintah Rasulnya, menghendaki kepada pemimpin umat Islam ya, dengan cara menasihati para pemimpin, meluruskan jika sudah bergeser dan seterusnya, mendakwai para pemimpin, begitu juga menghendaki kebaikan bagi seluruh kaum muslimin. Makanya apapun usaha-usaha yang dibentuk, asasnya ini dalam rangka menghendaki kebaikan untuk itu semua tadi. Kemudian hadis yang kedua riwayat At-Tabrani. Ada satu hadis, janganlah kalian tangisi agama jika dipegang oleh ahlinya. Tangisilah agama jika ia dipegang oleh selain ahlinya. Terus satu lagi. Oh, ini yang dulu. Badiru bil a'mal. Bergegaslah dengan amal soleh. Fitanan, sebab akan ada fitnah ujian.
sebagaimana terputusnya malam yang gelap, satu cuil daripada malam yang gelap. Seseorang yusbihur rajul, terjemahnya seseorang akan menjadi mukmin di pagi hari namun menjadi kafir di sore hari, dan menjadi mukmin di sore hari namun menjadi kafir di pagi hari. Ia menjual agamanya dengan harta dunia. Maka para ulama ingin membentengi ini. Jangan sampai mengikuti akidah-akidah yang perasaannya iman ternyata menurut kaidahnya para ulama sudah keluar dari iman. Dulu itu banyak aliran, Pak, ya. Ada namanya Jabariyah. Napa niku Jabariyah niku? Ringkesnya manusia itu nggak bisa apa-apa. Kabeh pun ditentukan oleh Allah, ya betul. Tapi terus wis ngrasah nyampo-nyampo. Nah niku lho kelirune temen niku. Nek pancen takbire selamat surga ya engko nek mlebu surga karepe dhewe. Nek pancen niku menafikan total usaha manusia secara hakiki maupun secara zahir. Itu namanya Jabariyah. Kebalikannya Jabariyah ada namanya Qadariyah. Manusia itu mampu setelah Tuhan menciptakan manusia maka berlepas tangan, melaku dewe. Itu seperti orang itu dikatakan mubalik, kita itu seperti mubalik dengan target sekian. Nggih. Wah niku nggak tahu kita, Pak, ya. Niku kan tergantung niat, nih. Tergantung niat. Niku dulu pernah saya sampaikan juga, ada ceramahnya putranya Mbah Yai Zainuddin MZ almarhum. Sinten namine? Sinten? Selu. Nggih napa niku nggih lo supe. Itu beliau pernah dialog dengan ayahanda beliau. Kenapa kok ayah kadang-kadang, ya tentu saja lewat manajernya ya, kadang-kadang menentukan sekian. Oh itu masalah keikhlasan, itu urusan ayah dengan Allah Ta'ala. Tapi gini nak, kata beliau, itu loh sekarang itu untuk maksiat itu orang rela membayar mahal-mahal, konser besar-besaran, acara ini itu foya-foya untuk maksiat. Dan nanti kalau agama ini kok murah-murahan, padahal agama ini adalah perkara yang paling tinggi di sisi Allah. Nanti ayah khawatir agama dipandang remeh oleh orang. Dilarang nih ben wong nganggep ngaji larang. Itu satu sisi lain aslinya mengambil upah dari pengajaran Al-Quran itu memang boleh. Menentukan upah, aku gelem ngajar kowe nek bayar sakmene, itu boleh. Inna ahaqqa ma akhadtum minal ajri kitabullah au kama jaa fil hadis. Sesungguhnya paling berhaknya perkara yang bisa kalian ambil upahnya adalah kitabullah, karena yang tertinggi. Maka para ulama fikih mengatakan boleh, tapi hati-hati. Ini Pak, tergantung niatnya, dan kita nggak akan bisa tahu hal itu karena niat adalah khofi, perkara yang samar yang ada di hati-hati manusia. Yang jelas yang maksud yang mudah menjual agama dengan harta dunia nggih niku.
fatwa halal aslinya halal bisa jadi haram. Tapi sing sering haram jadi halal. Nah niki wani pira? Nggih. Nggih. Aslinya ini haram bisa jadi halal. Hasilnya keputusannya menurut syariat adalah A, tapi dengan dibayar bisa jadi B. Nah, jadi. Boleh. Bab ijarah itu bab ijarah, bab akad sewa, akad upah. Pokoknya segala perkara yang di situ ada kulfah, ada unsur keterampilan atau kecapean, capek niku wonten opahe apa saja. Nah, yang enggak sah itu kalau perkara itu sangat remeh, tolong kamu angkatkan ini dari sini ke situ. Opahnya berapa? Niku mboten sah diangkoti ijarah opah. Kenapa? Ini perkara yang sangat remeh, mudah, semua bisa mengerjakan dan tidak ada capeknya. Lepas dari itu semua yang ada capeknya atau ada apa itu keterampilan keahliannya di situ itu bisa diakoti opah, entah itu ilmu dunia ataupun ilmu agama. Tapi kata Romo Yai dulu mengingatkan, tapi nilainya jadi rendah nanti. Kalau kamu pernah dulu waktu pertemuan Kamis Pahing itu beliau menasihati pengajar-pengajar di Al-Fatah ini kan dapat maslahat juga dari pondok ya. Kalau niatnya kamu ambil itu ini sebagai opah ngajarku, ya itu boleh halal, tapi rendah. Nah terus pripun? Itu diambil niatnya biar saya bisa istiqomah ngajar ini untuk keperluan saya, keluarga, karena secara manusiawi manusia butuh ini butuh itu, biar nggak sibuk dengan usaha lain, akhirnya bisa sibuk ngajar, kebutuhan terpenuhi, terus bisa sibuk ngajar. Ini kan nggak tahu begini, tipis banget ya. Jenengan nih, ngoten niku saged dipraktekkan ya. Ngambil gaji, ini bukan opah saya, walaupun ini boleh, tapi tak niati maslahat, saya niat khidmat umat. Ini ya tak ambil supaya saya bisa istiqomah khidmat umat dalam bidang keamanan, bidang ketertiban, bidang pendidikan, macam-macam. Dan itu sangat tipis sekali. I'malu fakulun muyasarun lima khuliqalahu. Pernah saya sampaikan dulu Pak. Beramalah karena semua akan dimudahkan untuk tujuan penciptaannya. Masih ingat Pak? Hadis ini membahas tentang apa dulu? Tentang takdir. Ketika Nabi menceritakan ada orang yang amalnya seolah-olah sudah surga kandil-kandil, sudah kayak surga di depan mata, tapi kalah oleh takdir, dia belok, naudzubillah, masuk neraka. Sebaliknya ada orang yang kayaknya sudah sangat buruk, sudah seolah-olah tinggal satu langkah masuk neraka, tiba-tiba dia berbelok jadi baik, husnul khotimah, masuk surga. Nah, terus kalau begitu bergantung aja dengan takdir. Nabi mengatakan ini, beramalah, jangan bergantung saja kepada takdir. Takdir itu sebagai keyakinan di hati, tapi secara zahir beramalah. Kalimat syahadat ini juga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah keyakinannya semua dari Allah Ta'ala.
telah ditetapkan oleh Allah. Amalan dohirnya ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua beramalah, karena semua akan dimudahkan untuk tujuan penciptaannya. Kalau memang calonnya ahli surga, dilalah dia dimudahkan di dunia ini untuk beramal-amal soleh. Mau sholat, ngaji, mau zikir, secara umum seperti itu. Tapi tidak menafikan ada orang-orang yang kayaknya beramal tapi nggih ngoten niku. Pripun? Cekap. Lanjut mawon iki kirang langkung Nggih. Amal yang paling dicintai Allah. Halaman? Oh, nggih. Bawahnya tadi nggih. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Walaupun sedikit yang penting itu maksudnya istiqomah. Nggih. Nih. Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang paling dawam, adwamuha, paling rutin, paling langgeng, paling istiqomah. Wa in qalla, walaupun amal itu sedikit. Karena istiqomah itu menunjukkan keikhlasan diantaranya. Yang kalau ikhlas itu istiqomah. Bukan karena ini, bukan karena itu beramalnya. Rame beramal, sepi mundur, seneng beramal, susah mundur. Ini berarti beramal karena seneng, karena rame. Kalau tanda ikhlas ya dia istiqomah. Kan dia mau masuk satu tentara, polisi atau yang lain. Itu saya target sungguh-sungguh, tapi sholat tahajud itu sungguh-sungguh. Tapi setelah masuk lupa kebanyakan kita. Berat ya tantangannya. Masya Allah. Hadis berikutnya bawahnya juga masih senada dengan itu. Lakukanlah amal yang kalian mampu. Alaikum minal a'mal ma tutiqun. Hendaklah kalian menetapi amal yang kalian mampu. Demi Allah, Allah tidak akan bosan hingga kalian bosan. Allahu Akbar. Maksudnya Allah tetap akan memberi rahmat, memberi macam-macam manfaat dari sebuah amal selagi kalian tidak bosan mengerjakan amal itu. Nggih, makanya bosan itu nggih tantangan. Bosan itu Allahumma inni a'udzubika minas sa'amati pripun niku wal malalah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kejenuhan dan bosan. Doanya Nabi. Allahumma inni a'udzubika minas sa'amati wal malalah. Dari kejenuhan dan bosan. Makanya di antara hikmah amal dalam Islam itu bermacam-macam gini gue. Ben saged ganti-ganti ya. Salat kok wis ketoke napa Pak? Ganti wiritan. Wiritan pun kesel, ganti baca buku ngaji. Baca buku kesel, baca Quran. Baca Quran kesel, ganti tafakur. Dakwah ini itu macam-macam, ngurus keluarga. Nah, akhirnya berganti-ganti sehingga kalau dirasakan nggak akan pernah bosan orang beramal, karena pindah dari satu amalan ke amalan yang lain. Jadi Pak, ada pertanyaan?
minas sa'amati wal malalah. Minas sa'amati wal malalah. Ini terus hampir mirip-mirip semua, Pak. Maksud bukan mirip-mirip ya. Intinya hadis-hadis yang menjadi landasan untuk para ulama ini bergerak. Dan loncat ya. Halaman 179. Tanya, Ya. tentang maksud bahwasanya sesungguhnya amal ini kan kita ini bisa beramal ibadah satu amalan ini kan karena dari kemudahan Allah. Ya. Bagaimana menikmati daripada hadis yang mengatakan itulah amalan yang kalian mampu demi Allah, Allah tidak akan bosan jika kalian bosan. Jadi apakah amalan yang kita buat ini karena kita yang melakukannya sehingga kita bosan? Apakah Allah memudahkan kita dalam beramal ibadah? Dalam Islam ada asbab hakiki, asbab ghaib dan asbab zahir. Asbab hakiki mudah saja, napa niku? Kul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, kullun min indillah, semua dari Allah. Kedip-kedip ini ya dari Allah. Nah, begitu hakikatnya begitu. Kita nggak akan bisa berkedip, nggak akan bisa bilang a i u e o, nggak akan bisa apa saja. Itu asbab hakiki diceritakan dalam Al-Quran. Juga ada asbab zahir, itu juga diceritakan dalam Al-Quran. Banyak kaum Samud membangun, memahat rumah-rumah dari gunung. Sinten yang memahat? Allah nama kaum Samud. Kaum Samud. Qabil membunuh Habil. Sinten yang membunuh? Qabil. Maknanya ini apa? Asbab zahir juga dipertimbangkan dalam agama. Sahabat-sahabat berangkat ke perang Badar. Nggih, terus hubungannya dengan ini pripun? Bagaimana? Pripun basa Jawa. Ya, itu kalau versi kitab Tauhid Jawahir Kalamiyah, itu manusia diberi irodah juz'iyah, bagian dari kehendak. Manusia itu diberi satu juz'iyah, irodah al-juz'iyah, satu bagian dari kehendak. Dikasih oleh Allah akal untuk memilih baik dan buruk, dikasih hati nurani untuk bisa merasakan, sehingga dari situ manusia ini nanti bisa dihukumi, bisa dihukumi. Tapi semua itu juga tidak lepas dari takdir Allah Ta'ala. Ya memang begitu itu. Ya memang begitu itu urusan takdir. Tapi kita sering lupa, Pak, kita maksudnya kalau bicara hakikatnya akhirnya kita mesam-mesem mawon ya. Nah, Bapak. Sering ketawa sendiri kadang-kadang, senyum ini Allah. Tapi hakikat itu jadi motor di hati. Terus apa namanya?
dalam gerak harian itu ikut syariat zahir. Nahnu nahkumu bidzawahir, kami menghukumi dengan zahirnya. Kesimpulan dari hadis-hadis Nabi. Begitu Pak. Nah, terus memang bosan tuh ada nggak bosan? Ada nggak bosan? Dari siapa itu bosan? Ini bicara apa lagi nih nanti? Asbab gaib. Asbab gaib itu ada aturan gaib di balik aturan yang zahir ini. Yang kebanyakan, yang semuanya diatur oleh malaikat. Asbab gaib itu para malaikat. Malaikat yang menjaga gigi kita, mulut kita, lisan kita, jantung. Sebutir nasi mulai dari ditanam di sawah sampai masuk ke perut kita dijaga oleh malaikat. Makhluk terbanyak seluruh alam malaikat. Jadi yang tanya Pak, malaikat nanti masuk kemana kalau di akhirat? Pak Sinten? Pak Rois. Pak Rois. Pak Rois. Malaikat niku secara umum ya di tugasnya masing-masing, secara zahir begitu. Tidak masuk surga, tidak masuk neraka, tapi di posisi masing-masing. Allah punya makhluk yang wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak punya nafsu. Malaikat itu taunya hanya satu, menjalankan apa yang Allah perintahkan, tidak ada bosan, tidak ada capek, tidak butuh makan, tidak butuh minum. Mereka makhluk-makhluk yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Ya, berarti ada malaikat yang menjaga orang kafir juga. Dan rahmannya Allah, ya, sifat rahmannya Allah itu berlaku untuk siapa saja di dunia ini. Orang iman, orang nggak iman, semua dapat bagian dari nikmat dunia. Terus niki cuplikan mawon halaman 179. Ringkasan kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari niku nggadhahi kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara isinya ya di sini ini. Sunnah dalam pengertian syariat adalah nama sebuah jalan yang diridhoi, yang ditempuh dalam agama, yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW atau yang lainnya. Siapa yang lainnya niku? Yakni orang yang menjadi panji dalam agama seperti para sahabat. Rasulullah SAW bersabda, berpeganglah pada sunnahku, urangku niku, dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk setelahku, wa sunnatil khulafa, para khalifah ar-rasyidin yang dapat petunjuk min ba'di, setelah kematianku. Ya, karena di masa itu memang sedang ada goncangan tentang makna sunnah wal bid'ah, sehingga di berikutnya ini, bid'ah dalam pandangan syariat adalah memperbarui dalam agama yusbihu ayyakuna minhu wa laysa minhu, yang seolah bagian dari agama padahal bukan dari agama. Karena sabda Nabi SAW, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam agama kami, sesuatu yang tidak ada di dalamnya, maka ditolak.
Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap bid'ah adalah sesat, yakni mengubah hukum dengan meyakini sesuatu yang bukan ibadah sebagai ibadah. Tidak. La mutlaqul ihdas. Tidak, yang dikatakan bid'ah yang sesat itu adalah semua yang baru. Tidak semua bentuk hal yang baru adalah bid'ah yang sesat. Maksudnya gitu. La mutlaqul ihdas. Bukan semua baru yang baru itu mesti sesat, bukan. Terus berikutnya batasannya ada 3. Wal mawazin fiha salasah. Ini kata-kata seorang kiai besar yang keberkahan ilmu beliau, masya Allah, sudah jadi asbab kebaikan berapa ribu-ribu orang yang tidak terhingga. Batasannya ada 3. Yang pertama, jika perkara baru tersebut memiliki dalil kuat dalam agama, maka bukan bid'ah. Seandainya dikatakan bid'ah, itu hanya bid'ah secara bahasa. Sesuatu yang baru itu bid'ah, betul. Secara bahasa semua yang baru adalah bid'ah. Tapi secara syariat, perkara yang baru, yang sinkron, yang punya dalil dalam agama, itu bukan bid'ah. Nomor 2, meninjau kaidah para imam dan ulama salaf dengan pendekatan hadis. Jika bertentangan dengan sunnah sama sekali, maka tidak dihiraukan. Dan jika sesuai dengan hal-hal pokok, maka sesuatu yang benar. Ini ngaji santri ini. Ada pertanyaan? Kewajiban taklid atau bermadhab, halaman 183. Kewajiban taklid atau bermadhab. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Diperintah apa kita, Pak? Bertanya. Kepada siapa? Orang. Disuruh bertanya. Ikut kepada orang yang mempunyai pengetahuan. Termasuk dalam Quran itu, surat Al-Fatihah itu dalil taklid, dalil bermadhab. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Terus, yaitu jalan Engkau ya Allah, begitu? Betul. Jalannya orang-orang. Maknanya kita disuruh ikut orang-orang. Untuk mengikuti Allah, untuk mengikuti Rasulnya, kita disuruh ikut orang-orang. Orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Di Quran sendiri sudah disebutkan siapa yang diberi nikmat itu. Minan nabiyyin, siddiqin, syuhada, wassolihin. Orang para nabi jelas, para siddiqin, orang-orang yang kokoh imannya, para syuhada, orang-orang yang korban habis-habisan untuk agama, solihin, orang-orang yang amalannya sesuai dengan syariat. Kita disuruh ikut mereka. Berarti kita harus ikut orang, namanya bermadhab, ikut jalannya orang-orang terdahulu. Yang orang terdahulu ini telah ikut pendahulunya lagi, terus sambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya taklid, taklid yang benar. Taklidnya orang yang pinter. Kenapa taklid pinter? Karena yang diikuti adalah orang yang pinter. Kalau taklid buta, taklid yang sesat niku nggih ngikuti orang yang nggak paham. Misalnya pripun? Yang jenengan punya masalah. Saya ini ada kasus pembagian waris di rumah ini.
ahli warisnya ini. Terus di jalan jenengan numpak becak, terus takon Pak becak, ini saya punya kasus warisan gini. Oh, kalau menurut saya Pak, itu dibagi rata saja, kata Pak tukang becak. Terus oh ya gitu, saya tak ikut. Ini namanya taklid buta, ngikut pada orang yang tidak tahu. Ikut pada orang yang tahu ini taklid melek, taklid pinter, taklid yang diperintahkan oleh syariat. Niku pimpinan tabi'in Sayyidina Ibnu Sirin juga mengatakan, ada riwayat juga ini perkataan Sayyidina Abdullah bin Mubarak, hadal ilmu dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Beliau mengatakan ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ilmu ini agama, ilmu. Hati-hati kalau ngaji, ilmu ini agama. Lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ambillah dari ulama yang ahlinya, yang ngambil dari ulama yang ahlinya lagi, terus bersambung sampai Rasulullah. Begitu Pak? Oke. Oke. Mulai kapan lahirnya mazhab? Kemudian misalkan kita bahas Syafi'i, apa alasannya kita ikut mazhab ini? Oke. Allahumma shalli ala Muhammad. Masih tahu tak Pak? Hampir. Oke. Terus madhab ini artinya madhab ini madhaba ilahi al-imam, sesuatu yang sesuatu jalan yang ditempuh oleh seorang imam. Ini namanya madhab. Ketika Imam Syafi'i mengatakan bahwa masa iddah wanita itu 3 kali kuruk, dan kuruk ini bermakna suci, ini berarti madhab Imam Syafi'i, pendapat yang dipilih oleh al-Imam Syafi'i. Terus kita ikut, berarti kita bermadhab Syafi'i. Kalau kita terus mulai kapan lahirnya madhab ini? Mulai sejak zaman sahabat. Di saat Nabi masih hidup pun sudah cikal bakal madhab ini sudah ada. Ada sahabat yang memilih begini, ada sahabat yang memilih begitu. Yang cerita yang paling masyhur yang sering diceritakan adalah ketika Nabi memerintahkan sahabat untuk berjuang ke satu daerah, dan beliau memberi pesan, jangan kalian sholat asar sebelum sampai di kabilah itu. Bani napa nih? Quraidah. Bani Quraidah. Itu kabilah Yahudi. Lah, akhirnya betul rombongan sahabat. Nabi masih ada loh ini. Nabi masih ada. Akhirnya berangkat dan asar sudah hampir habis, sedangkan rombongan belum sampai ke kabilah itu. Nah, beripun ini. Akhirnya timbul 2 madhab, timbul 2 pendapat yang dipilih. Beberapa sahabat memahami sabda Nabi niku, jangan kalian sholat asar sebelum sampai ke kabilah itu selagi waktu masih cukup. Kalau waktu sudah nggak cukup, ya kita sholat di mana kita berada. Yang penting jangan sampai keluar waktu. Itu yang dipahami sebagian sahabat. Akhirnya beberapa orang sholat, yang lain nggak mau, tetap meneruskan perjalanan. Sampai di kabilah itu baru sholat.
Ini sudah ada. Dalam masalah faraid, niku perbedaan pendapat antara para sahabat kathah masalah faraid. Ngeten di antara contohnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau ada bapak mayit, misalnya si Zaid meninggal, punya harta, dia punya bapak dan punya saudara-saudara kandung. Maka saudara-saudara kandung itu nggak dapat warisan, terhalang oleh bapak. Terus sekarang kita ke masalah, bagaimana kalau mbah kakek bapak sudah meninggal, ada Zaid mati, bapaknya nggak ada, dia punya kakek dan punya saudara-saudara kandung. Apakah saudara ini terhalang? Kakeklah yang dapat warisan. Karena sesuai kaidah umum, kakek itu menduduki kedudukannya bapak. Maka Sayyidina Abu Bakar, saya nggak hafal ya, itu milih pendapat ini. Yes, kaidahnya begitu ya begitu. Kakeklah yang dapat warisan, saudara-saudara kandung terhijab semua, nggak dapat warisan. Hartanya mayit diambil siapa? Kakek. Nanti kalau kakek mati jatuhnya ke siapa? Anak-anaknya kakek. Iya. Anak-anaknya kakek sama saudara-saudara mayit tadi itu apanya? Paman. Pak D, Pak Le, Bude, Bule, ini kok. Jadi kakek yang sudah bau tanah malah dapat apa namanya warisan yang nantinya kalau beliau mati akan jatuh ke paman-paman. Lah ini saudara kandungnya mayit yang hari-hari bersama mayit gigit jari nggak dapat apa-apa. Gitu. Ini madhab pertama, madhab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam urusan warisan begitu. Tapi madhab kedua yang dipegang oleh Sayyidina Zaid bin Sabit enggak bisa. Dan Sayyidina Zaid bin Sabit itu diakui oleh Rasulullah kalau urusan faraid Zaid bin Sabit. Itulah yang menulis wahyu, termasuk yang mengumpulkan Al-Qur'an. Beliau berpendapat kakek tidak bisa menghalangi saudara. Ringkese madhab itu sudah ada sejak zaman sahabat. Nah, kenapa kok kebanyakan orang Indonesia bermadhab Syafi'i? Memang dilalah ngoten niku. Jenengan mau bermadhab Hanafi juga boleh, tapi nggak akan bisa, susah. Mayoritas di sini Syafi'i semua. Dan madhab Syafi'i ini keutamaannya banyak. Mayoritas ulama ini bermadhab Syafi'i, ulama-ulama besar zaman dulu. Termasuk madhab yang tengah-tengah, ini madhab Syafi'i. Madhab Abu Hanifah terkenal dengan ahlu ra'i, kiasnya itu kuat, analogi. Madhab Maliki terkenal dengan ahlul hadis, saklek, cenderung saklek. Saklek ini apa? Agak kaku begitu. Dan madhab Syafi'i ini tengah-tengah. Begitu Pak ringkasnya. Jadi madhab niku pendapat yang dipilih oleh seorang imam, sudah ada sejak zaman sahabat. Dan kenapa kita ikut madhab Syafi'i? Ya karena yang mudah untuk diamalkan di sini adalah madhab Syafi'i. Madhab Syiah ya, dan madhab semua itu Pak. Jangan dikira madhab cuma 4, madhab yang diakui 4. Semua ada madhab, apa namanya? Mirza Ghulam Ahmad itu apa? Madhab Ahmadiyah, madhab kebatinan, madhab macam-macam, Wahabiyah. Yang diakui dan yang sudah masyhur, yang sudah sanadnya jelas, sudah lebih dari 1000 tahun ya, 4 madhab itu.
Mugi-mugi diterima oleh Allah Ta'ala barokah manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Subhanallah bihamdihi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.